فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sebelum kita lanjutkan ya ikhwan, ini tolong dihidupkan kembali piket, bangunkan anak santrinya. Mungkin lama nanti makin lama bangunnya, makin banyak yang terlambat, makin banyak yang masuk, padahal sudah azan pertama juga. Nah, ini harus ditekan lagi ya, ditingkatkan lagi cara membangunkannya. Apa? Anak bilang disiram pun nggak apa-apa, disiram aja, dikerasi ya, biar digembleng. Lagi di mana-mana dari dahulu juga yang namanya pondok pesantren itu identik dengan disiplinan, dan itu yang membedakannya dengan sekolah-sekolah umum. Sekolah umum paling baru masuk jam 7, kalau di pondok itu dari sebelum subuh itu udah biasa bangun. Dan kita sudah terlalu enak keadaan, sudah terlalu lengkap fasilitas yang ada. Nah, kita nggak di kampung-kampung yang mungkin kalau mau air harus nimba, kalau mau air harus turun ke bawah atau perlu. Nggak ada, semuanya serba di dalam ruangan, semuanya ada listrik, ada apa. Terlalu nyaman badannya kita ini sudah. Untuk kelas pondokan ini udah terlalu apa? Terlalu nyaman. Air tinggal buka keran, hidup segala macam. Nggak ada lagi susahnya apa coba. Sehingga nggak pantas. Nah, seharusnya setelah azan pertama itu sudah ramai masjid, sudah suara-suara ngaji atau yang sholat itu sudah hidup. Ini kadang kita datang masih ada yang keluar, ada yang kamar mandi, woi cepat woi. Ini nggak pantas ya, Pak. Nah, ini nggak suasana santri itu kayak gitu enggak. Nah, ini harus dibiasakan, paling enggak ini terbentuk jadi kebiasaan ketika mereka pulang ke rumah. Nah, dan ini juga berlaku untuk santri tinggal di luar. Santri tinggal di luar insya Allah juga kita berlakukan hal yang sama. Azan pertama itu sudah datang ke masjid, persiapan untuk setorannya habis subuh. Ini juga berlaku semuanya untuk santri yang di dalam pondok maupun di luar pondok. Nah, tolong sampaikan nanti kepada yang lainnya. Ini kita mau serius ya, Pak. Biar dalam waktu yang nggak terlalu lama, 2 tahun, 3 tahun, nampak hasilnya. Nah, liburnya sudah terlalu lama, banyak liburnya ya, Pak. Anak keluar saja Sabtu, Minggu baru pulang itu maghrib. Itu paling nggak 2 hari, ya kan? Itu 2 hari seperti itu sudah terlalu banyak itu ya, Pak. Seharusnya kalau misalnya bisa kita kurangi pun kita kurangi yang sebenarnya, tapi nggak bisa dikurangi. Di luar sudah kita bilang ada yang sebulan cuma sekali, 2 tempat ini cuma sebulan sekali, dikurangi jadi apa lagi? Nah, nggak ada yang 3 kali, nggak ada, paling banyak 2 kali. Satu tempat yang anda datangi itu paling banyak sebulan itu 2 kali, paling banyak 2 sama 1, udah. Nggak ada yang 3. Kalau dulu masih ada 3, sekarang nggak ada. Paling banyak 2, paling sedikit 1. 1 bulan, bayangkan. Kalau kita ngaji tiap pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, sehari udah berkali-kali. Di luar nggak kayak gitu kondisinya. Sehingga mau nggak mau kita keluar ya. Nah, dan ini harus diteruskan. Nah, nggak juga anak selama-lamanya yang keluar juga. Harus ada nanti yang meneruskan, harus ada yang menggantikan, dan seterusnya. Dan itu perlu usaha dari kita semuanya, usaha yang keras. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ayat yang ke-42 dari surat Al-A'raf, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat." Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sebelumnya Allah sebutkan tentang orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong darinya.
Ini sebaliknya, supaya seimbang. Supaya yang disampaikan oleh Al-Quran itu tidak hanya berisi hal-hal yang menakutkan. Supaya Al-Quran itu tidak isinya ancaman saja, tapi juga ada janji-janji, ada iming-iming. Nah, sekarang makanya disebutkan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Didahulukan iman karena iman lebih penting daripada amal soleh. Karena itu faktor pendorong. Seorang tidak akan melakukan amal soleh kalau dia tidak memiliki iman. Karena dia percaya dia akan dibalas oleh Allah lah, makanya dia mau beramal. Nah, dan ini juga menunjukkan bahwasanya yang paling penting dari amalan itu adalah soleh tidaknya, bukan semata-mata beramal. Makanya Allah Subhanahu wa taala menghapus yang disifati dalam ayat itu, yaitu amal, wa amilu al-a'mal as-solihah. Allah cukup pakai sifatnya saja. Dan mereka melakukan solihat. Gitu. Karena itu yang paling penting, nggak perlu disebutkan amal solihnya, nggak perlu. Amalnya nggak perlu disebutkan. Cuman kata kerjanya aja, wa amilu, dan mereka melakukan as-solihat. Ini menunjukkan yang paling penting dari amal itu apanya? Sifat solehnya itu yang paling penting. Nah, bukan semata-mata amalnya, tapi soleh atau tidak amalan tersebut, itu yang paling penting. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan kami tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Ulaika ashab. Sehingga yang Allah bebankan kepada kita itu secara hukum asal masuk ke dalam cakupan kemampuannya hamba. Tidak ada satupun syariat yang tidak disanggupi oleh hamba. Ini secara hukum asal. Kalau secara kondisional, iya. Lagi sakit, nggak bisa berdiri. Tapi bukan berarti sholat berdiri itu nggak bisa oleh manusia. Bisa. Makanya Allah syariatkan karena Allah tahu batas kemampuannya manusia. Makanya Allah suruh hukum asalnya sholat berdiri. Semua syariat, semua hukum itu pasti dalam jangkauan kemampuannya hamba. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Adapun hukum asal itu pasti disanggupi oleh manusia. Sehingga kalau dalam kondisi normal itu nggak ada cerita, nggak sanggup sebenarnya. Nah, pasti tidak masuk dalam cakupan kesanggupan manusia. Itu udah janji dari Allah. La nukallifu nafsan illa wus'aha, kata Allah. Kami tidak akan membebani suatu jiwa dengan syariat kecuali dengan yang dia mampu. Nah, karena nggak ada istilah tahmil ma la yutaq, itu nggak akan. Allah tidak akan membebani dengan yang tidak disanggupi oleh manusia. Itu nggak akan. Nggak hikmah namanya. Itu namanya nggak bijaksana. Kalau kamu tahu batas kadar kemampuan seseorang, kemudian kamu minta dia melakukan sesuatu yang di luar itu namanya nggak bijaksana. Itu celaan bagi yang memerintah nanti, bagi yang menyuruh nanti. Kamu tahu dia nggak bisa mindahkan pohon sawit itu 100 pokok sendiri dalam waktu 5 menit. Tapi kamu suruh. Ini celaannya nanti kembali kepada yang menyuruh, bukan kepada yang disuruh. Udah kau pindahkan itu 100 pokok sawit dari situ, pindahkan sendiri ke sana, waktunya 5 menit. Kamu sendiri tahu bahwasanya dia nggak akan apa ini sanggup. Ini celaannya nanti kembali kepada siapa? Kepada yang nyuruh. Nggak bijaksana dia dalam memberi perintah. Dan Allah itu mustahil. Allah disucikan dari sifat seperti itu. Makanya kata Allah, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ulaika ashabul jannah. Mereka ini adalah penghuni surga. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Qala Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullahu ta'ala, lamma zakarallahu ta'ala, setelah Allah menyebutkan iqabal asid, hukuman bagi para pelaku maksiat, az-zalimin, orang-orang yang zalim. Kapan Allah sebutkan? Di 2 ayat yang sebelumnya. Wa kadzalika najzi zalimin. Zakara sawabal muti'in. Maka sekarang Allah sebutkan balasan bagi orang-orang yang taat supaya seimbang. Faqala, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu biqulubihim, dan orang-orang yang beriman dengan hati mereka. Walaupun sebenarnya iman sendiri sudah masuk ke dalamnya apa ini? Amal, sebagaimana yang sering kita hafal, ya kan? I'tiqadun
bil jinan wa amalun bil arkan wa qaulun bil lisan wa amdan. Tapi karena di sini disebutkan amalan tersendiri, maka imannya ditafsirkan dengan apa ini? Hati. Kenapa? Karena setelahnya ada penyebutan apa? Amalan. Tapi kalau nggak disebutkan amalan, maka iman itu pasti masuk ke dalamnya apa ini? Paham ya? Sehingga ini jangan diartikan ini bertentangan dengan definisi iman yang selama ini kita hafal. Tidak. Ini bukan keyakinannya Murji'ah. Ini dalam bab tafsir seperti itu. Kenapa nggak diartikan dengan amalan? Karena amalan akan disebutkan setelahnya. Makanya ketika menafsirkan iman, ditafsirkan dengan apa ini? Bikulu bihim. Orang-orang yang beriman dengan hati mereka. Kok nggak masuk disebutkan iman, amalan? Karena akan disebutkan oleh Allah setelahnya. Wa amilu as-solihat. Paham sini? Nah, sehingga ini nggak bertentangan sama sekali dengan definisi yang disebutkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang iman. Bahwasanya iman itu adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota tubuh. Paham sampai sini? Nah. Dan orang-orang yang beriman, yaitu dengan hati mereka, wa amilus solihat, dan mereka melakukan amal soleh, bijawarihihim, dengan anggota tubuh mereka. Dan termasuk anggota tubuh adalah apa ini? Adalah lisan. Loh, itu kalau ada lisan, lisan masuk dalam anggota tubuh. Paham ya? Nah. Fajama'u bainal iman wal amal. Sehingga mereka ini menggabungkan antara iman dan amal. Sehingga mereka menggabungkan antara iman dan amal. Wa bainal a'maliz zahirah wal a'malil batinah. Mereka juga menggabungkan antara amalan zahir dengan amalan batin. Yang mana amalan batinnya? Iman. Sehingga lengkap. Ada amalan zahir, ada amalan batin. Ada iman, ada amal. Baina fi'lil wajibat wa tarkil muharramat. Mereka juga menggabungkan antara melakukan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Walamma kana qauluhu wa amilus solihat lafzan aman yashmalu jami'as salihatil wajibah wal mustahabbah. Maka ketika firman Allah Subhanahu wa taala wa amilus solihat, ini adalah lafaz yang bersifat umum yang mencakup semua kesolihan, baik yang wajibnya maupun yang sunnah. Wa qad yakunu ba'duha ghairu maqdurin lil abdi. Terkadang dalam sebagian keadaan itu tidak disanggupi oleh seorang hamba. Iya kan? Yang namanya kewajiban dan yang sunnah-sunnah ini terkadang tidak disanggupi oleh hamba. Faqala ta'ala, maka Allah masih keringanan. Dalam sebagian keadaan ketika hamba itu tidak mampu melaksanakan yang wajib-wajib itu atau yang sunnah-sunnah itu, maka Allah katakan la nukallifu nafsan illa wus'aha, ai bimiqdari ma tasa'uhu taqatuha. Yaitu sesuai dengan kadar yang disanggupi oleh kemampuannya. Wala yu'assiru ala qudratiha, dan Allah tidak memperberat dan tidak berat atas kemampuannya. Fa'alaiha fi hadhil hal, maka wajib baginya dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan apa ini? Dalam keadaan berat, dalam keadaan tidak mampu, antattaqi Allah, untuk dia tetap bertakwa kepada Allah, bihasabi istita'atiha, sesuai dengan kadar kemampuannya. Wa idza ajazat an ba'dil wajibat, kalau jiwa itu tidak mampu dari sebagian kewajiban, allati yaqdiru 'alaiha ghairuha, yang disanggupi oleh jiwa yang lain. Ada satu jiwa nggak sanggup melakukan kewajiban, tapi jiwa yang lain apa ini? Sanggup melakukannya. Saqatat anha, maka gugur bagi jiwa yang apa ini? Yang nggak sanggup itu. Gugur kewajibannya. Walaupun kewajiban itu sanggup dilakukan oleh siapa ini? Orang yang lain. Tapi bagi yang nggak sanggup tadi, kewajibannya apa ini? Gugur. Sholli qa'iman fa'ilam tastati faqa'idan fa'ilam tastati fa'ala jambin. Sholatlah berdiri. Bagi yang tidak mampu, maka apa ini? Duduk. Nah, sholat berdiri, ini dia nggak sanggup. Tapi bagi jiwa yang lain, sholat berdiri bisa. Bisa. Maka bagi yang nggak sanggup ini, sholat berdiri apa hukumnya? Gugur kewajiban. Bagi dia tidak lagi apa hukumnya? Wajib. Walaupun ini sanggup dilakukan oleh siapa? Yang lain. Nggak bisa dibandingkan. Loh, kamu Mas Irfan sholat berdiri kan dimampui oleh manusia. Enggak. Bagi dia saat itu, dia tidak apa ini? Mampu. Maka keringanannya apa? Gugur apanya? Kewajibannya. Nah.
maka gugur kewajibannya darinya. Saqatat anha, gugur darinya. Kama qala ta'ala, seperti yang dikatakan oleh Allah dalam ayat yang lain, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak pernah menjadikan untuk kalian dalam agama ini kesulitan. Fattaqullaha mastata'tum. Itu semuanya dihafal. Ya, kan ini akan sangat sering kamu gunakan dalam keseharian dan kamu butuhkan. Nah, ini semuanya dalil-dalil bahwasanya seorang itu tidak dibebani kecuali yang dia sanggupi. Mahfum ya? Nah, fala wajiba ma'al ajzi. Itu rumusnya. Itu kaidah fikihnya itu. Digaris bawahi, dilingkari, dicatat, bagus-bagus. Fala wajiba ma'al ajzi. Maka tidak ada kewajiban bersama dengan ketidakmampuan. Nggak ada namanya kewajiban bersama dengan ketidakmampuan. Saat ada ketidakmampuan, maka hilang kewajiban. Hukumnya nggak wajib. Nah, sholat berjamaah ke masjid. Wajib? Wajib. Jika ada ketidakmampuan, gugur, hilang kewajiban. Nah, dan ini berlaku untuk semua kewajiban. Berlaku untuk apa ini? Semua kewajiban. Wala muharram ma'ad darurah. Ini kaidah satu paket. Dan tidak ada yang haram bersama dengan keadaan darurat. Dalam keadaan darurat nggak ada lagi yang apa ini? Yang haram nggak ada. Ingat, darurat. Nah, apa kaidahnya, Zam? Apa dua kaidahnya, Ali? La wajiba ma'al ajzi. Tidak ada kewajiban bersama dengan ketidakmampuan. Wala muharram ma'al darurah. Dan tidak ada yang haram bersama dengan keadaan apa ini? Darurat. Mana dalil-dalil kaidah ini? Itu semuanya tadi. Ayat yang kita baca apa? La nukallifu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Itu semuanya dalil dua kaidah. La wajiba ma'a ajzi wala muharrama ma'al darurah. Ulaika, bahkan jika semua kewajiban penggantinya pun nggak mampu, ya kan gugur. Seperti faqidut taharatain, seperti orang yang nggak punya dua bersuci, dia nggak bisa berwudu, nggak ada air, dan juga nggak bisa melakukan penggantinya berwudu, yaitu tayamum, seperti orang yang sedang diborgol oleh musuh. Iya kan? Dia nggak bisa berwudu. Tayamum pun juga nggak bisa. Maka bagaimana bersucinya ketika dia mau sholat? Gugur dua-duanya. Maka dia tetap sholat walaupun dia tidak mampu berwudu, tidak mampu apa ini? Tayamum. Kenapa? Dua-duanya tidak disanggupi oleh dia. Sehingga ini sholat, tetap dia sholat. Faqidut taharatain, tetap sholat. Orang yang nggak bisa melakukan dua taharah itu, dia tetap wajib apa? Sholat semampunya dia. Itu yang dia sanggupi. Sholat tanpa apa ini? Bersuci. Sudah. Kewajiban untuk bersuci bagi dia udah apa ini? Gugur. Paham sampai sini? Nah, sangat banyak nanti ya kan dalam permasalahan fikih yang kalian bisa menjawabnya dengan kaidah ini. Qala rahimahullah, ulaika, mereka itu, ai al-muttasifuna bil iman wal amal saleh. Orang-orang yang bersifat dengan iman dan amal saleh. Ashabul jannah, mereka adalah para penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ai la yahuluna au yuhawwaluna anha, mereka tidak dipindahkan dari surga. Wala yabghuna biha badala, dan mereka pun tidak mencari ganti darinya. Sehingga enggak dipindahkan paksa dari surga, tidak pula secara suka rela, enggak punya keinginan untuk pindah dari surga. Saking apanya? Saking enaknya yang mereka dapatkan di dalam surga. Sehingga ini artinya mereka kekal, enggak dipindahkan oleh Allah, enggak disuruh pindah, dan tidak pula merekanya pun mau pindah. Semuanya enggak ada itu. Karena kamu nggak senang di situ, kamu akan apa ini? Pindah. Atau kamu senang, tapi yang punya nyuruh apa ini? Pindah. Kamu juga nggak bisa apa? Kekal. Sehingga maknanya kekal di surga, dua-duanya dinafikan oleh Allah.
Allah nggak akan apa ya? Mindahkan. Dan mereka sendiri pun juga nggak akan mau pindah. Itu artinya apa? Kekal. Kan yang bikin nggak kekal kan salah satu dari dua ini ya. Kalau nggak dipindahkan sama yang punya tempat, atau nggak dipindahkan sama yang punya tempat, tapi kamunya yang apa? Nggak suka di situ, kamu ingin pindah. Tapi untuk kasus surga, dua-duanya ditiadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang punya nggak nyuruh pindah, yang nempati pun nggak mau pindah. Jadinya apa? Khalidun. Itu baru namanya mereka apa? Kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah janji nggak akan mindahkan mereka. Nggak ada cerita orang udah masuk surga keluar, nggak ada. Beda dengan neraka. Yang udah masuk bisa keluar? Bisa. Kalau bukan termasuk orang yang kekal di neraka, habis masuk neraka bisa apa? Keluar. Tapi surga nggak ada cerita. Nah, nggak pernah ada orang masuk surga kemudian apa ini? Keluar, itu nggak pernah. Nah, mantan penghuni surga. Nggak ada cerita mantan penghuni surga. Yang ada mantan penghuni apa ini? Neraka. Nah, sehingga ini maknanya kekal. Allah tidak memindahkan mereka darinya, dan mereka pun juga tidak mau mencari pengganti sebagai tempat tinggal mereka. Kenapa? Li'annahum yarawna fiha. Karena mereka melihat di dalamnya min anwa'il ladzat, dari berbagai macam jenis kelezatan, wa asnafil mustahiyat, dan berbagai macam perkara yang disukai, mustahiyat yang diinginkan oleh jiwa, ma taqifu indahul ghayat, yang tidak punya batas akhir, yang enggak punya puncak. Ini enggak terbatas kelezatan dan kenikmatan yang ada di surga itu. Wala yutlabu a'la minhu, dan tidak dicari yang lebih tinggi dari itu. Artinya standar kenikmatan dan kelezatan yang ada di surga itu udah yang paling apa ini? Tinggi. Nggak mungkin kamu bisa mencari yang lebih daripada yang ada di surga. Ini baru cita-cita yang apa ini? Tinggi. Kalau di dunia ini setinggi-tingginya pun masih tetap apa ini? Masih tetap rendah. Faedah yang bisa kita ambil ya kan dari ayat yang ke-41 ini. Yang pertama adalah 42. Al-Quran senantiasa menggabungkan antara ancaman dan motivasi. Targhib dan tarhib. Kalau pakai ghain itu artinya motivasi. Kalau pakai ha, tarhib, itu artinya ancaman, penakut-nakutan. Al-Quran selalu menggabungkan antara ancaman dan motivasi. Ancamannya mana? Ayat yang kemarin. Walladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha. Itu ancaman. Maka mereka mendapatkan mihad dari jahanam, wa min fawqihim ghawash. Ya kan, itu apa? Itu terhibnya, ancaman. Janjinya mana? Ini. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ini apanya? Targhib, ini motivasinya, ini pendorong. Kalau yang tadi nakut-nakuti, kalau ini menjanjikan. Al-Quran selalu seperti itu, menggabungkan antara ancaman dan motivasi supaya apa ini? Seimbang. Faedah yang berikutnya, kewajiban untuk menggabungkan antara amalan hati dan anggota tubuh. Kewajiban untuk menggabungkan antara amalan hati dan anggota tubuh. Walladzina amanu wa amilu sholihah. Ini selalu satu paket. Sehingga faedah cabangnya ya kan, faedah yang ketiganya ar-raddu alal murji'ah. Bantahan bagi kelompok murji'ah. Alladzina yaqulun yakfi mujarrad imanil batin. Yang mengatakan cukup semata-mata iman di dalam hati. Bantahan bagi kelompok murji'ah yang mengatakan cukup semata-mata iman di dalam hati. Mereka akan memisahkan amalan dari bagian keimanan. Hingga amalannya mau bejat bagaimanapun nggak pengaruh pada apanya? Iman. Orang terpisah, beda kamar sudah antara iman dengan amal. Sehingga amal mau gimana pun ya nggak mempengaruhi apanya? Imannya, kata mereka. Imannya tetap sempurna. Dan ini kan mustahil. Masa imannya para pezina itu sama kayak imannya Abu Bakar As-Siddiq?
Kan nggak ada orang yang normal yang mempercayai keadaan seperti itu ya. Sehingga ini bantahan bagi kelompok Murji'ah yang memisahkan amalan dari iman. Sementara Allah justru apa? Menggabungkan walladzina amanu wa amilu. Nah, faedah yang berikutnya, annal muhim fil iman huwa imanul qalbi wal batin. Bahwasanya yang paling terpenting dari iman adalah keimanan yang ada di dalam hati dan batin seseorang. Yang paling penting dari keimanan adalah keimanan di dalam hati dan batin seseorang. Walihada qaddama 'alal amal. Oleh karena itu Allah dahulukan penyebutannya daripada amal. Ini sering kita sebutkan ya, kawan. Ketika amalan kita kurang, ini berarti ada yang bermasalah di imannya, di hatinya. Sehingga tinggal diperbaiki supaya amalnya apa? Membaik. Karena faktor pendorong utamanya adalah apa ini? Adalah apa yang ada di dalam hati. Ketika amalan zahir kita rusak, berarti ada yang nggak benar di mana ini? Di dalam. Ini sama kayak mesin, kayak kendaraan. Ketika nggak jalan atau jalannya nggak normal atau lambat, yang pertama kali kita cek mana? Masa bodinya? Enggak, yang kita cek apanya? Bagian dalamnya. Yang lain itu kan cuma digerakkan dari mana? Dalam. Sama kayak kita. Ketika amal soleh kita berkurang atau nggak baik, maka yang dicek bagian mananya? Dalamnya. Mungkin faktor pendorongnya kurang, mungkin bensinnya habis, kayak gitu. Makanya disebutkan pertama daripada amal soleh. Makanya iman itu walladzina amanu, baru apa? Wa amilus soleh. Makanya Allah sering ya kan menggandengkan antara keimanan kepada Allah dengan hari akhir ketika menyebutkan amal soleh. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir. Maka begini. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia supaya ada faktor apanya? Pendorongnya untuk beramal soleh. Karena Allah tahu bahwasanya faktor pendorongnya untuk amal soleh itu adalah dari mana? Dari dalam. Makanya selalu diiringkan dengan dari dalam. Nah, supaya orang itu gampang melakukannya. Faedah yang berikutnya, al-muhim fil amal ayyakuna sholihan. Yang terpenting dari amalan adalah soleh tidaknya amalan tersebut. Yang terpenting dari amalan adalah soleh tidaknya amalan tersebut. Makanya Allah nggak pakai mausufnya di sini. Allah langsung sifatnya saja. Wa amilu as-solihat. Padahal itu kan sifat aslinya. Wa amilu al-a'mal as-solihat. Kan gitu aslinya, ya kan? Tapi nggak Allah sebutkan amalnya itu. Cukup pakai apanya? Sifatnya saja. Karena itu yang paling penting. Wa amilu solihat. Gitu. Dan mereka menunjukkan yang paling penting dari amal itu adalah soleh tidaknya. Bukan semata-mata beramal. Faedah yang berikutnya, annallaha la yukallifu nafsan fawqa taqatiha. Allah tidak membebani suatu jiwa di atas kemampuannya. Allah tidak membebani suatu jiwa di atas kemampuannya. Ingat kemampuannya, selagi masih bisa berdiri, maka dia masih belum gugur kewajiban. Ini sering kita lihat ya kan di masjid ya. Bagi orang-orang tua yang sholatnya pakai kursi. Sementara dia datang sendiri ke masjid saja masih sanggup. Ini anak dari dulu nggak habis pikir ya. Pernah kalian lihat ya, kan di masjid-masjid besar, apalagi kan ada kursi di ujung-ujungnya itu ya. Lah, kalau dia datangnya ke masjid di Papa, masih sangat kita maklumi, kemudian dia sholat wajibnya di atas kursi. Tapi yang mengherankan, nanti siap sholat, dia pulang dengan apa ya? Dengan santainya jalan. Lah masih sanggup berarti apa? Jangankan kan berjalan di atas berdiri ya. Kan, iya kan? Usahanya kan di atas itu. Kalau sudah berdiri kan nggak ngapa-ngapain ya. Lah ini pulangnya dia masih sendiri, masih sanggup. Tapi ketika sholat dari takbirul ihram udah langsung apa? Duduk. Sehingga dia sebenarnya nggak boleh, belum gugur baginya kewajiban untuk apa ini? Berdiri. Buktinya apa? Jalan saja pun dia masih apa? Sanggup. Harusnya kalau berdiri nggak sanggup,
ke masjid pun jalan lebih apa? Nggak sanggup lagi. Logika kayak gitu ya? Iya. Sehingga ini banyak yang keliru memahaminya. Ketika dia masih sanggup berdiri, maka dia berdiri dulu ya. Nanti udah rakaat keberapa udah nggak kuat lagi, baru apa? Baru duduk. Karena yang pertama, yang kedua, rakaat pertama keduanya masih dalam apanya dia? Cakupan kesanggupan dia. Maka kewajibannya belum apa ini? Gugur. Karena Rasul mengatakan fa'in lam yastati, kalau dia nggak sanggup nanti baru apa? Duduk. Paham ya? Ini banyak yang keliru ya. Sehingga jangan bergampang-gampangan. Udah disediakan kursi, udah tempat dia di situ, udah datang dia, sampai kadang terlambat lagi dia datang, ambil kursinya udah duduk. Padahal dia jalan dari masjidnya kan besar biasanya, ada kursi-kursinya kan besar biasanya. Dia datang dari pintu apa, jalannya apa ini? Ya biasa normal. Tiba sampai mau sholat langsung apa ini? Duduk. Ini keliru. Nah, faedah yang berikutnya, al-yusru fiddin, kemudahan dalam agama Islam. Kemudahan dalam agama Islam. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini apa? Mudah, kata Rasul. Selalu datang kemudahan saat ada ketidaksanggupan. Faedah yang berikutnya, balasan bagi orang-orang yang melakukan keimanan dan amal saleh. Balasan bagi orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh. Apa balasannya kata Allah? Kekal di surga. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Apa maknanya khalidun tadi? Mereka tidak dipindahkan oleh Allah dan mereka pun tidak ingin pindah dari surga. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini ayat yang ke-41. Semoga bisa menambah motivasi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti tinggal disusun lagi aja ya Pak. Mulai besok dibangunkan siapa yang gilirannya. Kalau sekarang azan jam berapa subuh? 5:30. Hampir. Lewat 17. Lewat 17 berarti azan pertama itu jam 4:30 lewat. Oh, jam 5 kurang. Iya kan? Jam 5 kurang 15 lah. Ya. Jam 5 kurang 15, 5 kurang 10 udah bisa dibangunkan. Paham ya? Dan untuk awal-awal dijagain aja. Kalian kamu murojaah sambil nunggu setengah jam, 25 menit. Ya, sekali kan nggak masalah lah. Nah, di masjid dilihati, jangan ada lagi yang tidur lagi ya. Jangan bangunkan ditinggal. Kamu tinggal tidur lagi sama. Yakin kamu pulang mereka apa ini? Tidur lagi, yakin. Yang udah ke masjid, yang udah bangkit sekalipun ya bangkit, tidur lagi nanti. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.